Katakan hitam adalah hitam, katakan putih adalah putih. Untuk kebenaran dan keadilan, menjunjung totalitas perjuangan. Seluruh rakyat dan mahasiswa bersatu padu bergerak bersama, berbekal moral intelektual, selamatkan Indonesia tercinta. Katakan hitam adalah hitam, katakan putih adalah putih. Untuk kebenaran dan keadilan, menjunjung totalitas perjuangan. Seluruh rakyat dan mahasiswa bersatu padu bergerak bersama, berbekal moral intelektual, selamatkan Indonesia tercinta. Sidang perceraian dengan registrasi nomor 212-KDT-E-2017-PA-YK Rabu 10 Mei 2017 segera dimulai. Kepada para pihak penggugat atau kuasanya, tergugat atau kuasanya, dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan perceraian nomor 212-G-T-G-2017-PA-YK dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Saudari Dita atau sebagai penggugat, apakah Anda tidak mempertimbangkan kembali keinginan Anda untuk bercerai dengan saudara Mumtaz? Tidak, Pak. Saya pada penjelasan karena saya sudah tahu. Saudara tergugat atau Mumtaz, apakah saudara juga mempunyai keinginan yang sama dengan istri saudara? Apakah tidak sebaiknya Anda sebagai kepala keluarga mempertahankan rumah tangga Anda? Ya Pak Hakim, saya akan berusaha perdamaian, tapi mohon agar persidangan ini tetap dilanjutkan. Baik, apakah benar saudara sebagai kuasa hukum penggugat? Terima kasih, saya bukan sebagai penggugat dari kuasa hukum. Baik, dipersilakan maju ke majelis hakim untuk menunjukkan surat pasangan. Baik, dipersilakan. Apakah benar saudara sebagai kuasa hukum tergugat? Ya, benar. Dipersilakan maju ke majelis hakim menunjukkan surat pada saudara penggugat atau kuasanya, apakah saudara kuasa hukum bahwa tidak ada perubahan dalam hal gugatan? Kami tetap dilanjutkan. Dari kuasa hukum tergugat, apakah sudah menerima salinan gugatan? Sudah. Ya, kalau begitu, saudara kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk membacakan surat gugatannya. Baik, terima kasih yang mulia. Yogyakarta 10 Mei 2017. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, Jalan Timawon Yogyakarta. Hal gugatan cerai. Dengan hormat, saya Dita Paramita, lahir di Surabaya pada tanggal
20 Maret 1988 kerjaan swasta bertempat tinggal di Jalan Duku Selatan nomor 24 RT 12 RW 03 Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Bulin Yogyakarta. Warga negara Indonesia selanjutnya disebut penggugat. Dengan ini hendak mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya, Mumtaz Alisa SC, lahir di Samarinda pada tanggal 22 Januari 1983, kerjaan swasta, bertempat tinggal Jalan Duku nomor 24 RT 12 RW 03 Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Bulin Yogyakarta. Warga negara Indonesia selanjutnya disebut tergugat. Adapun hal yang mendasari diajukannya gugatan cerai ini adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 13 Rabiul Awal atau 14/05 Hijriah atau 21 Maret 2006 telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulin sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah nomor 333/11/2/2006 tanggal 21 Maret 2006, sehingga karena perkawinan tersebut adalah sah menurut agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 1974 junto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 2. Bahwa penggugat dan tergugat selama ini menempati rumah tergugat yang dijadikan tempat sebagai tempat kediaman dan beralamat di Jalan Duku Selatan RT 03 Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Bulin Yogyakarta. Hal ini dapat dibuktikan dengan dibuatnya KTP atas nama penggugat maupun KTP atas nama tergugat serta diterbitkannya kartu keluarga tanggal 21 Mei 2009 oleh Camat Bulin Yogyakarta atas nama kepala keluarga Mumtaz Alisa atau tergugat. 3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat berjalan baik dan harmonis. Bahwa sejak bulan Januari 2016 hingga Oktober 2016 tergugat selalu melakukan KDRT terhadap penggugat. Bahwa sejak bulan Januari tergugat selalu bersikap tidak selayaknya suami. 6. Bahwa tergugat pernah salah kirim SMS ke penggugat yang berisi kata-kata mesra selayaknya pasangan suami istri kepada wanita yang lain. 7. Bahwa tergugat dan penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua, keluarga terdekat. Namun upaya tersebut tidak berhasil karena perselisihan di antara penggugat dan tergugat masih terus terjadi. Bahwa upaya konsultasi dan atau nasihat sebagaimana penggugat berikan pada nomor 7 semata-mata penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah berlangsung 11 tahun lebih. Bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari rumah tangga penggugat dan tergugat selalu diwarnai perselisihan, kesalahpahaman, dan puncaknya sejak bulan Oktober 2016 penggugat pergi meninggalkan rumah tergugat dan mendiami kediaman orang tuanya. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah penggugat bicarakan dengan tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/74 tentang pokok-pokok perkawinan dinyatakan sebagai berikut bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga dengan bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat, di mana perkawinan penggugat dan tergugat terlihat telah mengandung hajat dalam pelaksanaannya sehingga tidak untuk apa perkawinan tersebut dipertahankan lagi. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Bapak Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
kiranya berkenan memeriksa surat gugatan cerai penggugat dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan tergugat dan seluruhnya. 2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 13 Rabiul Awal 1405 Hijriah atau 21 Maret 2006 sebagai ternyata dari akta kutipan nomor 333/11/2/2006 tanggal 17 Maret 2006 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duku adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini. Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat saya, kuasa hukum penggugat oleh Pertama. Terima kasih. Pada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam perkara nomor 0995-GD/2017-PA-FKS Pengadilan Agama di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini kami, Yona Atika SHMH, advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan Cendrawasih nomor 28 Yogyakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal tanggal 5 Mei 2017 bertindak untuk dan atas nama tergugat, nama Mumtaz, agama Islam, umur 34 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Duku Selatan nomor 24, RT 12, RW 3, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Ulin, Yogyakarta. Dengan ini perkenankan tergugat menyampaikan jawaban-jawaban atas gugatan cerai tertanggal 21 April 2016 dan pada pokoknya adalah berikut. 1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui. 2. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan agama Islam yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulin sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah nomor 333/11/2/2006 tanggal 21 Maret 2006 bahwa benar pada awal masa perkawinan penggugat dan tergugat setelah tinggal bersama-sama hidup rukun dan damai. 4. Bahwa benar sejak bulan Januari 2016 di antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan meskipun pertengkaran dan perselisihan tersebut sering berujung pada perdamaian, namun pertengkaran dan perselisihan tersebut tetap terulang secara terus-menerus. 5. Bahwa tidak benar tergugat melakukan perselingkuhan seperti apa yang dituduhkan penggugat. 6. Bahwa tidak benar tergugat telah melakukan perbuatan kasar atau KDRT pada saat pertengkaran dan perselisihan terjadi. 7. Bahwa benar tergugat dan penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berulangnya pertengkaran dan perselisihan yang sering kali terjadi. 8. Bahwa tidak benar perkawinan yang telah dibina selama 11 tahun ini tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari penggugat dan tergugat. Akan tetapi semua hubungan itu dan dijalin apabila penggugat sadar dan harus bersikap untuk saling memahami. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat mohon dengan hormat, judilah kiranya Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan memutuskan 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikian jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat. Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya kuasa hukum tergugat. Acara sidang hari ini adalah pembacaan replik. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap? Ya, kami siap. Siap. Dipersilakan untuk membacakan. Baik, terima kasih banyak. Namun untuk pembacaan replik saya rasa tidak dulu yang mulia karena pihak penggugat juga sudah mendapat salinan dari replik saya.
tergugat apakah sudah siap dengan buktinya? Terima kasih yang mulia. Sebelumnya mohon maaf bahwa salinan bukti kami sudah kami serahkan ke pihak penggugat, jadi bukti kami rasa tidak perlu dibacakan. Dari pihak penggugat atau kuasa hukumnya, apakah Anda telah siap dengan bukti-bukti tertulisnya? Kami siap, Yang Mulia. Siap, dipersilakan. Kayaknya ada yang belum, Mbak. 1, 2, 3, 4, 5. Dari pihak tergugat atau kuasa hukumnya, dipersilakan untuk depan Seperti apa? dan membawa berkas-berkas bukti tertulisnya. Baik, silakan dicek. Membawanya saksi. Mana Mas Pratama? Oh, Pratama. Betul, ada off-nya. Baik, silakan. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah ada tanggapan atas bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat? Tidak. Tidak. Dari pihak penggugat atau kuasa hukumnya, apakah ada tanggapan terkait bukti-bukti tertulis yang disampaikan juga dari kuasa hukum tergugat? Tidak, Yang Mulia. Tapi maaf, Yang Mulia. Permintaan saya untuk menunjukkan bukti lain, yakni sebuah SMS yang pernah diterima klien saya, yang berasal dari suaminya sendiri, yaitu menurut asumsi kami bahwa SMS itu sebenarnya ditujukan kepada wanita yang lain oleh suami klien saya. Akan tetapi suaminya secara tidak sengaja telah mengirimkan kepada klien saya. Dan juga yang mulia, maaf, saya mau menunjukkan foto-foto mesra suami saya, mesra suami klien saya. Yang ada di kamar mati itu sangat mudah dengan yang lainnya. Mohon izin buat penggugat. Silakan dipersilakan maju ke depan. Silakan pihak tergugat atau kuasa hukumnya juga maju ke depan untuk memperlihatkan bukti-bukti foto dan SMS-nya. Apakah benar ini tergugat? Benar ya? Kalau nelfon siapa namanya itu? Telepon aja. Masih yakin? Akan tetapi saya ragu dengan keaslian foto ini. Bisa saja foto itu merupakan hasil rekayasa komputer. Mengingat sekarang teknologi sangat maju. Jadi bisa saja sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin yang benar. Berapa Yang Mulia? Beratan diterima. Tergugat memang benar-benar selingkuh. Teknologi tinggi hanya dijadikan alasan tergugat untuk menutupi kesalahannya. Memang benar teknologi dapat berbicara banyak mengenai rekayasa komputer. Akan tetapi secara benar foto ini diambil secara tidak sengaja oleh teman dekat klien saya yang nantinya akan dihadirkan sebagai saksi di muka persidangan. Bahkan klien saya sendiri pun sebelumnya tidak mengetahui mengenai foto-foto ini karena sahabatnya tidak mau beritahu dan sahabatnya tidak ingin menambah beban kepada klien saya. Terima kasih Yang Mulia. Saya mau coba beberapa pertanyaan kepada penggugat, yaitu saudari Yunia Dita. Saudara Dita, sudah berapa lama Anda bisa dengan saudara Mumtaz? Maaf, itu masih dengan bisa rumah dan jam Kalau pisah rumah sudah berapa lama? 6 bulan waktu Siapa yang tinggal di rumah? saya masih Sekarang saudara Dita tinggal di mana? saya tinggal di rumah kedua orang. Kalau pisahannya sudah berapa lama?
tuntutannya sudah berapa lama? Sejak saya meninggalkan rumah. Apakah sejak meninggalkan rumah 6 bulan yang lalu saudara tuntas benar-benar tidak pernah berusaha mencari dan menemui saudara? Ya Pak, karena setiap kita bertemu kita saling melakukan sesuatu. Dari pihak kuasa penggugat, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada penggugat? Iya. Silakan. Terima kasih Mas Hakim. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda telah meninggalkan rumah. Apakah Anda telah memperoleh izin dari suami? Ya, sebelum saya meninggalkan rumah, saya telah meminta izin kepada suami saya, tetapi suami saya selalu tidak menggubris saat saya izin keluar rumah. Berarti secara tidak langsung suami Anda tidak setuju dengan niat Anda untuk meninggalkan rumah. Berarti sebagai istri Anda tidak mematuhi suami Anda. Tentu Mas, silakan lanjutkan. Jujur saja, saya sudah tidak tahan lagi dengan sikap suami saya dan perlakuan suami saya. Dan bagaimana jika Anda yang berada pada posisi saya? Baiklah, terima kasih. Cukup ya. Cukup, tidak ada lagi tambah. Baiklah. Selanjutnya adalah pembuktian prasaksi dari pihak penggugat. Apakah dari pihak penggugat, apakah dari pihak penggugat atau kuasa hukumnya telah siap mengajukan saksinya? Kami siap yang mulia, dan kami akan mengajukan dua orang saksi. Dua orang saksi. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Para saksi, tolong ingat bahwa Anda telah disumpah untuk mengatakan yang sebenarnya. Jadi, apa yang telah saudara katakan haruslah sesuai dengan kenyataan. Jangan sampai Anda memberikan keterangan palsu. Jika nantinya terjadi perceraian akibat keterangan palsu saudara, maka Andalah yang harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kepada saksi Fahmi diharapkan untuk mendengar ruang sidang terlebih dahulu dan nanti akan dipanggil kembali di muka sidang. Silakan. Baik, untuk saudara saksi satu, apakah Anda saat ini dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan? Saudara saksi, siapa nama suami dari penggugat? Sejak kapan penggugat ini menikah dengan saudara Lukas? Pengetahuan saya kalau tidak salah sejak tahun 2006 sekitar bulan Februari pada tanggal 14. Setelah menikah, sahabat Anda dan suami tinggal di mana? Sahabat saya dan suaminya itu tinggal di rumah sendiri di Jalan Sriwijaya nomor 340 di Jakarta. Baik. Apakah Anda mengetahui status rumah tersebut? Jika sahabat saya dan suaminya membeli rumah, semoga bercerita kepada saya. Dari mana Anda mengetahui? Selama ini keadaan rumah tangga mereka baik-baik ya. Tapi akhir-akhir ini sedikit ada percekcokan di antara kedua belah pihak. Baik, dari saya cukup, saya persilakan untuk Alhamdulillah satu ada pertanyaan dari Alhamdulillah. baiklah saudara saksi, dari mana Anda mengetahui kalau suami sahabat Anda mempunyai wanita idaman lain dan sering melakukan KDRT? Sahabat saya adalah seorang yang tidak dapat berterus terang kepada
beberapa kata mesra seperti layaknya suami. Baiklah, dari kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Saya cukup yang mulia. Baiklah, karena kuasa hukum tidak ada mengajukan pertanyaan, maka sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi kedua. Sebelumnya kepada saksi satu dipersilakan dengan ruang sidang, tapi sebelumnya silakan maju ke depan untuk mengambil identitas. Silakan. Kepada saksi Fahmi dipersilakan memasuki ruang sidang. Baiklah, untuk saksi 2 izinkan saya untuk bertanya. Apakah saudara bersedia menjadi saksi penggugat pada persidangan hari ini? Apakah saudara saksi ada hubungan keluarga dari kedua belah pihak yang sedang berperkara ini? Saya sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka, hubungan kerja. Hubungan kerja seperti apa? Saya menjadi supir untuk keluarga wanita semua. Apakah benar tergugat telah menikah dengan saudara Kuntas? Benar yang mulia, saudara penggugat telah dinilai oleh saudara Kuntas. Apakah saudara mengenal kedua belah pihak? Benar yang mulia. Sudah berapa lama penggugat dinikahi oleh saudara tergugat? Sudah cukup lama yang mulia, tapi saya tidak tahu itu seberapa lamanya. Setelah akad nikah, di mana penggugat hidup serumah dengan tergugat membina rumah tangga mereka selayaknya suami istri? Ya, setelah akad nikah, tuan Kuntas dan juga nyonya kita itu membangun rumah tangga mereka sendiri dan mempunyai rumah sendiri yang dimana beralamat di Jalan Sriwijaya 340 Jakarta. Namun sebelumnya saya itu bekerja sebagai supir di rumah di keluarga tempatnya nyanyi di kita yang Tepatnya bagaimana? tepatnya itu saya awalnya dulu itu bekerja sebagai supir di rumahnya Anita. Namun setelah menikah, saya pun berpindah kerja. Saya pun berpindah kerja ke tempatnya tuan Kuntas dan juga Apakah saat ini tergugat dan tergugat masih tinggal serumah? tidak lagi ya, sudah sekitar 6 bulan mereka tidak satu rumah dan Nonita sudah meninggalkan rumah itu dan sekarang dia tinggal bersama orang tuanya. Apa yang menyebabkan tergugat dan tergugat terpisah? Saya sering melihat dengan kita dan Nonita itu bertengkar ya dia dengan hampir setiap hari dan terkadang selalu diwarnai dengan kekerasan dan yang dimana kekerasan itu tuan Nonita selalu menampak Nonita. Apakah saudara mengetahui sendiri pada saat tergugat dan tergugat? Jadi mereka mengetahui dan mereka sendiri bahwa mereka sudah Saudara tahu pekerjaan sehari-hari tergugat? tahu yang melihat tuan Kuntas adalah sebagai pengusaha. Apakah tergugat cukup memperoleh nafkah hidup dari tergugat? Kalau itu saya kurang tahu yang tidaknya melihat atau tidaknya tuan Kuntas memberi nafkah kepada penggugat. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak ya, Pak? Ya. Dari kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan kepada saksi? Untuk memastikan aja yang mulia. Tadi saat Anda melihat tergugat sama penggugat berantem itu sering terjadi pukulan secara fisik. Ya. Baiklah. Karena memang proses alat bukti dan saksi dari pihak penggugat sudah selesai, maka agenda sidang hari ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari pihak penggugat. Mohon maaf. Selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Apakah dari pihak tergugat atau kasusnya akan mengajukan saksi? Mohon maaf ya, kami tidak mengajukan saksi. Tidak mengajukan. Baiklah.
pemeriksaan. Untuk saudara Fahmi atau saksi kedua dipersilakan maju ke depan untuk mengambil identitasnya dan dipersilakan untuk menaikkan ruang sidang. Baik, sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk mendengarkan dan membagikan isi putusan. Putusan nomor 212/PDT.G/2017/PA Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara Gita Paradita, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Duku Selatan nomor 24 RT 012 RW 003 Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Uling Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Mumtaz Aliza Aklim, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Duku Selatan nomor 24 RT 012 RW 003 Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Uling Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Pengadilan agama tersebut telah membaca berkas perkara, telah mempelajari semua surat dalam perkara ini, telah mendengar keterangan penggugat, telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa berdasarkan gugatan penggugat tanggal 10 Mei 2017 telah terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Yogyakarta, register nomor 212/G/2017/PA Yogyakarta tanggal 10 Mei 2017 dengan dalil-dalil serta alasan-alasan perceraian sebagai berikut. Bahwa penggugat adalah istri sah penggugat, telah menikah pada tanggal 12 Maret 2006 di Uling di hadapan pejabat KUA Kecamatan Uling sebagaimana kutipan akta nikah nomor 333/11/2/2006 tanggal 21 Maret 2006. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat sepakat tinggal bersama di Jalan Duku Selatan nomor 24 RT 012 RW 003 Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Uling Yogyakarta. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri. Selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri sehingga menghasilkan 2 anak. Bahwa rumah tangga penggugat bahwa tergugat bersikap seperti layaknya suami pada umumnya. Bahwa tergugat sering melakukan KDRT terhadap penggugat dan lebih suka menghambur-hamburkan uang terhadap kepentingan yang mubazir dan tidak bermanfaat, dan tergugat tidak pernah menuruti nasihat dari penggugat. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut yang telah dikemukakan di atas penggugat, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan penggugat serta memberikan putusan sebagai berikut. Primer 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Memberikan izin terhadap penggugat Mumtaz Aliza Aklim bin Permana untuk menjatuhkan talak kepada penggugat Gita Paradita binti Syafriza di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta. 3. Membebankan biaya perkara untuk hukum. Subsider apabila majelis hakim berpendapat lain. Mohon maaf, subsidiar apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusannya saya adilnya. Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat dan penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Terhadap panggilan tersebut tergugat hadir secara langsung dan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing di persidangan. Menimbang bahwa
Oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan penggugat. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat, tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis, maka sidang ditunda pada tanggal sesuai dengan yang disampaikan, yang pada pokoknya membenarkan sebagaimana besar gugatan dan membantah sebagai lainnya sebagai berikut. Membenarkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat sepakat tinggal bersama di Jalan Duku Selatan nomor 24 RT 012 RW 003 Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Ulik Jakarta dan sudah dikaruniai anak. Selanjutnya saya persilakan kepada hakim anggota 1 membacakan. Baik, saya akan melanjutkan untuk membaca putusan tersebut. Menimbang bahwa dalam sidang selanjutnya penggugat mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya. Kemudian tergugat dalam sidang selanjutnya mengajukan repliknya atas replik yang pemohon yang pada pokok perkara yang tetap dengan jawaban tergugat. Menimbang bahwa dalam sidang selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatan penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut. 1. Surat. Dalam hal ini adalah buku nikah antara penggugat dan tergugat yang tercatat dalam kutipan akta nikah 333/11/2/2006 tertanggal 21 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Ulim yang telah difotokopi dan dicocokkan dengan yang aslinya serta telah dilegalisir oleh KUA tersebut, kemudian dicap pos di atas materai oleh majelis diberi tanda bahwa selain bukti surat, penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut. 1. Mengapa Wante di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut, bahwa penggugat adalah teman saksi dan mengenal tergugat sebagai suami penggugat yang menikah lebih kurang 11 tahun yang lalu di Jakarta, bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Jalan Duku Selatan nomor 24 di RT 012 RW 003 Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Ulim Jakarta, bahwa penyebab berpisah rumahnya penggugat dan tergugat adalah karena tergugat selingkuh dengan wanita lain, bahwa pemohon dan termohon telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil. 2. Fahmi Isyarat di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut, bahwa saksi adalah sopir dari penggugat dan tergugat, bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Jalan Duku Selatan nomor 24 RT 012 RW 003 Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Uling Jakarta, bahwa penggugat dan tergugat setelah dikaruniai anak, bahwa penyebab berpisah rumahnya penggugat dan tergugat adalah karena tergugat selingkuh dengan wanita lain, bahwa penyebab berpisah rumahnya penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering melakukan KDRT terhadap penggugat, bahwa pemohon dan termohon telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut tergugat membantah bahwa tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, bahwa tergugat tidak memberikan saksi. Tentang hukumnya, menimbang bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah dikemukakan dan diuraikan di atas. Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi. Setiap persidangan, para pihak yaitu penggugat dan tergugat selalu hadir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh majelis. Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis telah berusaha mendamaikan keduanya namun tetap tidak berhasil. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang perdamaian, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak, Ketua Majelis telah menetapkan Nur Rahman SH, Hakim Pengadilan Agama Jakarta sebagai mediator tertanggal 1 April 2017. Selanjutnya, acara mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Jakarta, di mana pemohon dan termohon menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator tertanggal 3 April 2017 hasilnya adalah benar. Selanjutnya saya kembali ke majelis. Perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2016 karena tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Lalu tergugat pergi meninggalkan rumah
Menimbang bahwa tergugat tidak menghadirkan saksi. Menimbang bahwa saksi pertama yang diajukan oleh tergugat telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi, sedangkan substansinya akan dilibatkan berikutnya. Menimbang bahwa keterangan dari kesaksian saksi satu tersebut menerangkan bahwa saksi penggugat melihat dan mengetahui peristiwa hukum yang didalilkan penggugat, yaitu pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat menuduh tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain. Menimbang bahwa dari kesaksian tersebut menerangkan saksi dua pemohon telah mendengar dan melihat pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat dikarenakan perselingkuhannya dilakukan tergugat bersama wanita lain. Menimbang bahwa keterangan saksi dua penggugat sejalan dengan keterangan saksi satu penggugat. Peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat, apalagi bila dikaitkan dengan keterangan saksi dua yang mengetahui dan melihat langsung pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat. Dan penggugat dan tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang, maka majelis hakim berkesimpulan saksi 1 dan 2 tersebut telah memenuhi batas minimal syarat materi bukti saksi. Karenanya dapat dipertimbangkan hal mana sejalan dengan jurisprudensi MARI nomor 299.K/AG 2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat. Jurisprudensi MARI nomor 285/AG 2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat tapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan nanti suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi. Menimbang bahwa sementara tergugat tidak mengajukan saksi untuk mempertahankan bantahannya. Menimbang bahwa berdasarkan jawaban menjawab antara penggugat dan tergugat dikaitkan dengan bukti-bukti ditemukan fakta sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 21 Maret 2006 di Ulin di hadapan pejabat KUA Kecamatan sebagaimana kutipan akta nikah nomor 33/11/2/2006 tanggal 21 Maret 2006 dan belum dikaruniai anak. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penggugat selalu menuduh tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan kejadian tersebut di atas maka gugatan bukan dapat dikabulkan. Menimbang bahwa karena gugatan bukan telah dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis secara ex officio memerintahkan kepada panitera pengadilan agama Jakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencetak kisah Kecamatan Ulin sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut. Bahwa mengadili 1. Mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat. 2. Memberi izin kepada tergugat Mumtaz Aiza Hakim untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap termohon Dita Paramita di depan sidang pengadilan agama Yogyakarta. 3. Memerintahkan panitera pengadilan agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Ulin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. 4. Membebankan biaya perkara kepada tergugat sebesar Rp 171.000. Baik, demikianlah putusan ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017. Maka yang bertetapan dengan tanggal pada tanggal 10 pukul 12.00 bid oleh Hakim Ketua Nurroman SHMH bersama Hakim Anggota 1 Fajar Ahmad SHMH dan Anggota Hakim 2 Agung Marani SHMH yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta dengan penetapan nomor 212/PDT-2017/PA Yogyakarta untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan oleh ketua tersebut dan sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh panitia pengantin dan dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Hakim Ketua Nurroman SHMH, Hakim Anggota 1 Fajar Ahmad Jin SHMH, Hakim Anggota 2 Agung Marani SHMH, semua tertandatangani.
Baik, terima kasih. Dengan itu sidang telah selesai. Maka sidang untuk hari ini ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.